Di depan ratusan tamu, ibu mertuaku berteriak, "Perempuan tidak berguna sepertimu tidak pantas ada di sini." Lalu adik iparku memanggil satpam untuk menyeretku keluar. Mereka pikir aku akan menangis. Tapi mereka salah. Mereka tidak tahu, satu panggilan telepon dariku akan membuat kerajaan mereka runtuh seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, udara di lobi utama Hotel Bintang Mulia terasa sesak oleh aroma parfum mahal dan ambisi yang menguar. Ratusan tamu penting, dari pejabat hingga konglomerat, bergerak anggun di bawah cahaya lampu kristal yang menggantung megah laksana gugusan bintang. Karpet merah tebal meredam setiap langkah, membuat suasana terasa agung dan sedikit tidak nyata. Ini adalah malam peresmian Jaya Abadi Group, puncak dari kerja keras, impian, dan sayangnya, kebohongan besar yang Bunga simpan rapat-rapat. Bunga melangkah masuk dengan gaun berwarna biru malam yang sederhana namun memeluk tubuhnya dengan sempurna. Tidak ada perhiasan yang mencolok, hanya sepasang anting mutiara kecil, peninggalan ibunya. Ia sengaja memilih penampilan yang tidak akan menarik perhatian. Selama ini, perannya adalah menjadi bayangan, sosok tak terlihat yang gagasannya menjadi fondasi perusahaan, yang kekayaannya menjadi napas bagi setiap transaksi. Malam ini, ia hanya ingin berdiri di sudut, melihat Fajar, suaminya, bersinar di atas panggung, dan merasakan kebahagiaan yang sunyi. Namun, harapan sederhana itu ternyata terlalu mewah untuk ia miliki. Ia mengedarkan pandangan, mencari sosok Fajar. Suaminya tampak gagah dengan setelan jas mahal, berdiri di dekat panggung utama, dikelilingi oleh para investor dan kolega bisnis. Di sisinya, berdiri Ibu Yati, mertuanya, dengan senyum kaku yang dipoles lipstik merah menyala, dan Siska, adik iparnya, yang tertawa genit sambil memamerkan tas tangan edisi terbatasnya. Mereka tampak seperti potret keluarga sempurna yang terpajang di majalah kalangan atas. Potret di mana Bunga tidak pernah punya tempat. Setiap kali melihat mertua dan adik iparnya, Bunga merasakan getaran dingin di hatinya. Di mata mereka, Bunga hanyalah perempuan kampung yang beruntung bisa menikahi Fajar. Mereka tidak pernah tahu bahwa keberuntungan itu sesungguhnya berpihak pada mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kemewahan yang mereka nikmati berasal dari tetesan keringat dan kecerdasan wanita yang begitu mereka remehkan. Dengan langkah ragu, Bunga mencoba mendekati kerumunan kecil itu. Ia hanya ingin berada di sisi suaminya saat momen besar itu tiba. Saat namanya diumumkan sebagai direktur utama, Bunga ingin menjadi orang pertama yang menggenggam tangannya. Saat ia semakin dekat, tawa Siska berhenti. Matanya yang tajam menangkap kehadiran Bunga, dan senyum di wajahnya berubah menjadi seringai mengejek. Siska menyikut lengan ibunya, dan seketika itu juga, tatapan beku Ibu Yati terkunci pada Bunga. Ibu Yati melangkah maju, gerakannya seperti predator yang menghadang mangsanya. Ia sengaja memblokir jalan Bunga sebelum Bunga sempat mencapai Fajar. Seluruh percakapan di sekitar mereka perlahan mereda. Para tamu yang peka terhadap drama mulai melirik, merasakan ketegangan yang pekat. "Ibu, Mas Fajar," sapa Bunga dengan suara pelan, mencoba menjaga senyumnya. Ibu Yati tidak menjawab. Ia hanya memindai penampilan Bunga dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. "Berhenti di situ," desisnya, suaranya rendah namun tajam seperti bilah pisau. "Kamu pikir siapa dirimu, berani datang ke acara seperti ini dengan pakaian murahan begitu?" Fajar, yang melihat interaksi itu, tampak gelisah. Ia melangkah maju, mencoba menengahi. "Ibu, hentikan. Bunga istriku, dia berhak ada di sini," ucap Fajar, suaranya pelan namun ada nada perlawanan di dalamnya. Ini adalah salah satu momen langka di mana Fajar mencoba membelanya di depan umum. Namun, keberanian kecil itu langsung dipadamkan oleh tatapan membunuh dari ibunya. "Diam kamu, Fajar," bentak Ibu Yati, suaranya kini naik beberapa oktav, cukup keras untuk membuat beberapa kepala menoleh. "Mau jadi anak durhaka membela perempuan tidak berguna ini di depan semua orang? Dia hanya akan mempermalukan nama keluarga kita." Bentakan itu telak mengenai Fajar. Bahunya merosot, wajahnya memerah karena malu, dan ia kembali menunduk dalam diam. Keberaniannya yang sekejap itu lenyap tanpa sisa, ditelan oleh dominasi ibunya yang tak terbantahkan. Bunga melihatnya, dan sepotong hatinya yang masih berharap, hancur berkeping-keping. Melihat Fajar sudah takluk, Ibu Yati kembali memfokuskan seluruh kebenciannya pada Bunga. Dengan suara yang sengaja ia keraskan agar terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, ia mengucapkan kalimat yang menjadi vonis bagi Bunga malam itu.
Ngapain kamu ada di sini? Acara ini hanya untuk orang yang memberikan andil di perusahaan. Kamu itu tidak berguna. Hening. Suara musik yang lembut seolah mati. Bisikan-bisikan mulai terdengar seperti dengungan lebah. Beberapa tamu bahkan secara terang-terangan mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama yang sedang berlangsung. Wajah Bunga terasa panas, bukan karena malu, tapi karena amarah yang membakar dari dalam. Ia telah menahan semua ini selama bertahun-tahun. Hinaan di meja makan, sindiran di acara keluarga, perlakuan semena-mena di rumah mereka sendiri. Tapi dihina di depan ratusan orang, di sebuah acara yang ia bangun dengan tangannya sendiri, adalah batas akhir dari segalanya. Siska, yang menikmati setiap detik penderitaan Bunga, melambaikan tangannya dengan angkuh. Pak Satpam, panggilnya dengan suara manja yang dibuat-buat. Tolong antar, tamu tak diundang, ini keluar. Dia mengganggu kenyamanan. Dua petugas keamanan berbadan tegap mendekat dengan canggung. Mereka tampak ragu, namun perintah dari keluarga pemilik acara tidak bisa mereka abaikan. Mereka berdiri di kedua sisi Bunga. Maaf, Bu. Mohon ikut kami, kata salah satu dari mereka dengan sopan. Bunga tidak melawan. Ia tidak memberontak. Ia menatap lurus ke arah Fajar, yang masih menunduk, tidak berani menatap matanya. Ia melihat Ibu Yati yang tersenyum penuh kemenangan. Ia melihat Siska yang menatapnya dengan superioritas. Di mata mereka, ia adalah pecundang yang terusir. Lalu, sesuatu di dalam diri Bunga berubah. Rasa sakit yang membara itu mendingin, berubah menjadi es yang tajam dan fokus. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan berteriak. Ia akan menghancurkan mereka dengan keanggunan yang tidak pernah mereka miliki. Dengan punggung tegak, Bunga berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, diapit oleh dua petugas keamanan seolah ia adalah seorang kriminal. Setiap langkah terasa berat, diiringi oleh tatapan kasihan dan cemoohan dari para tamu. Ia bisa merasakan kemenangan mereka, keangkuhan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang bersorak atas kehancuran mereka sendiri. Tepat di ambang pintu, di bawah sorotan lampu lobi yang terang, Bunga berhenti. Ia tidak menoleh ke belakang. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan ponselnya. Seluruh ballroom masih mengawasinya, menunggu babak akhir dari drama pengusiran ini. Jari lentiknya menekan sebuah nomor panggilan cepat. Telepon itu langsung diangkat. Bunga menempelkan ponsel ke telinganya, dan dengan suara yang jernih, tenang, namun mematikan, ia berkata, Pak Santoso, batalkan dana investasi 20 miliar itu sekarang juga. Hening yang sesungguhnya akhirnya tiba. Bukan lagi keheningan karena canggung, tapi keheningan yang dipenuhi keterkejutan. Di kejauhan, Bunga bisa merasakan perubahan atmosfer. Ia tahu, tanpa perlu melihat, senyum kemenangan di wajah Ibu Yati telah membeku. Seringai di wajah Siska telah luntur. Dan Fajar, suaminya, mungkin akhirnya mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi. Bunga memutus panggilan, memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas, dan melangkah keluar dari hotel menuju malam yang dingin, meninggalkan puing-puing kerajaan kertas mereka yang baru saja ia runtuhkan dengan satu panggilan telepon. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajah Bunga begitu ia melangkah keluar dari pintu putar hotel. Kontras yang tajam dengan kehangatan palsu di dalam ballroom tadi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berpacu kencang. Suara gemerlap pesta dan bisikan para tamu perlahan memudar di belakangnya, digantikan oleh deru lalu lintas kota yang tak pernah tidur. Ia terus berjalan, melewati barisan mobil-mobil mewah yang terparkir rapi, menuju sebuah sudut yang lebih gelap di area parkir. Ponsel di tangannya bergetar. Nama, Pak Santoso, tertera di layar. Ia menggeser tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. Nona Bunga, Anda yakin? Saya sudah melakukannya. Dana sudah dibekukan, suara berat dan tenang dari seberang telepon terdengar. Pak Santoso adalah manajer keuangan kepercayaan almarhum ayahnya, seorang pria bijaksana yang telah Bunga anggap seperti keluarga sendiri. Saya sangat yakin, Pak, jawab Bunga. Suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Terima kasih atas kecepatan Anda. Saya bisa membayangkan kekacauan yang terjadi di dalam sana. Apa yang mereka lakukan pada Anda, Nona? Ada nada khawatir dalam suara Pak Santoso. Bunga tersenyum getir sambil menekan tombol pada kunci mobilnya. Sebuah sedan hitam mewah yang tidak pernah diketahui keluarga Fajar berkedip dari kejauhan. Mereka hanya menunjukkan warna asli mereka. Pak, tepat seperti yang kita duga. Sambil berjalan menuju mobilnya, benak Bunga melayang kembali ke masa lalu, ke awal dari semua kepura-puraan ini. Ia bukanlah wanita malang dari desa seperti yang selalu Ibu Yati katakan.
Ayahnya adalah seorang pengusaha jenius yang lebih suka hidup sederhana dan jauh dari sorotan. Ia mendidik Bunga untuk menjadi wanita yang cerdas, tangguh, dan mandiri. Saat ayahnya meninggal dunia, ia mewariskan seluruh kekayaan dan jaringan bisnisnya pada Bunga, putri tunggalnya, beserta sebuah nasihat, harta bisa membeli banyak hal, nak, tapi tidak bisa membeli ketulusan. Carilah orang yang mencintaimu saat kamu tidak punya apa-apa. Nasihat itu begitu membekas di hati Bunga. Maka, ketika ia bertemu Fajar, seorang pemuda ambisius dengan mimpi besar namun modal terbatas, Bunga memutuskan untuk menyimpan rahasianya. Ia jatuh cinta pada semangat Fajar, pada cara Fajar menatapnya seolah ia adalah satu-satunya wanita di dunia. Ia ingin dicintai apa adanya. Maka, ia memperkenalkan dirinya sebagai Bunga, seorang yatim piatu dengan pekerjaan administrasi biasa. Awalnya semua terasa indah. Namun, setelah pernikahan mereka, topeng keluarga Fajar mulai terbuka. Ibu Yati dan Siska tidak pernah menyembunyikan ketidaksukaan mereka. Mereka menganggap Bunga tidak sepadan, benalu yang hanya akan menghambat kesuksesan Fajar. Mereka memperlakukannya seperti pembantu di rumahnya sendiri. Suatu hari, Fajar datang padanya dengan wajah putus asa. Rencana bisnis keluarganya terancam gagal karena kekurangan modal. Bunga melihat kesempatan itu bukan untuk pamer, melainkan untuk membantu pria yang ia cintai. Tapi ia juga melihatnya sebagai ujian terakhir. Ia mendatangi Pak Santoso di kantornya yang megah, sebuah gedung pencakar langit yang tidak pernah Fajar ketahui. Bunga ingat dengan jelas percakapannya dengan Pak Santoso hari itu. Saya ingin menginvestasikan 20 miliar ke perusahaan mereka, kata Bunga. Pak Santoso menatapnya dengan kening berkerut. Nona, dengan uang sebanyak itu, Nona bisa membeli perusahaan mereka 3 kali lipat. Mengapa hanya berinvestasi, dan mengapa secara anonim? Ini bukan hanya soal bisnis, Pak. Ini soal pembuktian. Saya ingin lihat, jika perusahaan ini sukses, apakah mereka akan menghargai Fajar? Apakah Fajar akan berubah menjadi pria yang bisa berdiri sendiri? Dan apakah mereka akan mulai menghargai saya sebagai bagian dari keluarga? Bahkan ketika mereka mengira saya tidak punya andil apa-apa, jelas Bunga. Maka, rencana itu pun dijalankan. Dana 20 miliar disalurkan melalui sebuah perusahaan investasi cangkang yang dikendalikan penuh oleh Pak Santoso. Bunga adalah investor misterius yang menyelamatkan Jaya Abadi Group. Namun, andilnya tidak berhenti di situ. Setiap malam, setelah Fajar tertidur, Bunga akan menyelinap ke ruang kerjanya. Ia merevisi proposal bisnis yang lemah, membuat strategi pemasaran yang brilian, menyusun analisis pasar yang akurat, bahkan menulis draft email untuk lobi-lobi penting. Semua itu ia letakkan di meja kerja Fajar seolah-olah itu adalah hasil kerja suaminya semalaman. Fajar, yang kemampuannya biasa-biasa saja, dengan senang hati menerima semua inspirasi itu. Ia mempresentasikannya di depan dewan direksi, yang terdiri dari ibu dan adiknya, dan menuai semua pujian. Pernah sekali, Fajar mencoba jujur. Bunga tidak sengaja mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Ini ide dari Bunga, Bu. Cemerlang sekali, kata Fajar dengan bangga. Suara tawa Ibu Yati yang meremehkan terdengar menyakitkan. Anak kampung tahu apa soal bisnis? Paling juga menjiplak dari internet. Ide ini pasti akan lebih baik di tangan Ibu dan Siska. Kamu fokus saja pada penampilanmu di depan publik, Fajar. Malam itu, Bunga menangis dalam diam di kamar mandi. Ia sadar, suaminya memang mencoba, tapi usahanya terlalu lemah. Ia seperti lilin kecil yang langsung padam oleh badai kesombongan ibunya. Namun, Bunga masih bertahan, berharap kesuksesan akan mengubah segalanya. Kini, lamunan itu buyar. Bunga sudah berada di dalam mobilnya, mesinnya menyala tanpa suara. Interior kulit yang mewah dan aroma mobil baru terasa begitu asing, kontras dengan kehidupan sederhana yang ia jalani setiap hari. Nona Bunga, suara Pak Santoso dari telepon menyadarkannya. Informasi dari orang dalam saya, mereka panik. Pihak bank langsung menelepon, menanyakan status dana. Beberapa mitra utama mereka yang hadir di pesta langsung mendekati Tuan Fajar untuk meminta klarifikasi. Suasananya kacau. Bunga menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Matanya tidak lagi menunjukkan kesedihan. Luka itu telah berubah menjadi kekuatan. Penghinaan yang ia terima malam ini adalah percikan api yang membakar habis sisa-sisa kesabaran dan cinta butanya. Tirai sandiwara telah ditutup. Biarkan mereka panik, Pak. Mereka membangun istana mereka di atas pundak saya. Malam ini, saya akan mengambil kembali fondasinya, kata Bunga dengan suara yang dingin dan mantap. Keheningan sejenak di ujung telepon,
Sebelum Pak Santoso menjawab dengan nada penuh hormat. Dana telah dibekukan. Seluruh Dewan Direksi panik. Apa perintah Anda selanjutnya, Nona Bunga? Bunga tersenyum tipis. Ini bukan lagi senyum getir seorang istri yang tersakiti. Ini adalah senyum seorang ratu yang siap mengambil kembali tahtanya. Siapkan tim pengacara kita, Pak. Besok pagi, kita mulai permainannya. Keheningan yang ditinggalkan oleh Bunga di ballroom Hotel Bintang Mulia tidak berlangsung lama. Keheningan itu pecah menjadi ribuan bisikan yang menyebar lebih cepat dari api. 20 miliar? Apa aku tidak salah dengar? Gumam seorang tamu. Siapa wanita itu? Bukankah dia hanya istri Fajar yang tidak dianggap? Sahut yang lain. Semua mata yang tadinya tertuju pada pintu keluar, kini beralih serempak ke panggung kecil tempat keluarga Jaya Abadi berdiri membeku. Ibu Yati adalah yang pertama tersadar dari keterkejutannya. Wajahnya yang tadi memerah karena amarah kini pucat pasi. Ia menatap Fajar dengan mata melotot, seolah meminta penjelasan atas lelucon yang sama sekali tidak lucu ini. Fajar hanya bisa menggelengkan kepala, bibirnya terbuka tanpa suara. Ia sama bingungnya. 20 miliar? Bunga? Itu adalah dua hal yang tidak pernah ada dalam satu kalimat di benaknya. Kekacauan dimulai dari sebuah sudut. Seorang manajer operasional berlari tergopoh-gopoh menuju panggung, wajahnya panik dengan ponsel menempel di telinga. Bu Yati. Gawat, Bu, serunya tanpa memedulikan etika. Pihak bank menelepon. Mereka mengonfirmasi bahwa investor utama kita, Visi Investama, baru saja membekukan seluruh dana dan menarik komitmen investasi mereka. Perintahnya datang beberapa detik yang lalu. Pernyataan itu seperti ledakan bom di tengah ruangan. Visi Investama adalah perusahaan cangkang yang digunakan Pak Santoso, nama yang tidak berarti apa-apa bagi mereka selain sebagai sumber uang. Tapi konfirmasi dari pihak bank membuat ancaman Bunga menjadi kenyataan yang mengerikan. Para tamu yang tadinya hanya berbisik kini mulai berbicara terang-terangan. Atmosfer pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi tegang seperti di ruang sidang. Domino pertama telah jatuh. Tak lama kemudian, domino-domino berikutnya mulai berjatuhan dengan cepat. Seorang pemasok utama bahan baku yang hadir malam itu langsung mendekati Fajar. Fajar, apa maksudnya ini? Saya dengar dananya ditarik? Pembayaran tahap pertama untuk kami jatuh tempo besok. Bagaimana ini? Tanyanya dengan nada menuntut. Fajar, yang otaknya masih belum bisa memproses informasi, hanya bisa tergagap. Tenang, Pak. Ini hanya masalah teknis kecil. Tepat saat itu, ponsel di sakunya bergetar hebat. Nama manajer bank tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Fajar menjawabnya. Ia hanya bisa mendengarkan semburan kata-kata panik dari seberang, menanyakan kepastian, jaminan, dan ancaman pembekuan kredit jika masalah ini tidak segera selesai. Di sisi lain, Ibu Yati mencoba menyelamatkan situasi. Ia berusaha tersenyum pada beberapa kolega yang menatapnya dengan curiga. Hanya kesalahpahaman biasa, semua terkendali, katanya, namun suaranya yang bergetar mengkhianati kepanikannya. Ponselnya sendiri berdering tanpa henti. Setiap panggilan adalah dari mitra bisnis atau kreditur yang menuntut penjelasan. Puncak kejayaannya runtuh menjadi puing-puing kehinaan hanya dalam hitungan menit. Siska merasakan dampak yang paling langsung secara sosial. Teman-teman sosialitanya yang tadi mengerubunginya kini mulai menjaga jarak. Mereka berbisik di belakang kipas atau gelas sampahnya mereka, menatap Siska dengan campuran rasa kasihan dan puas. Kerajaan sosial yang Siska bangun di atas fondasi kekayaan keluarganya yang akan datang, kini retak di mana-mana. Ia merasa telanjang di bawah tatapan mereka. Melihat situasi yang tak terkendali, Ibu Yati memberi isyarat pada Fajar dan Siska. Ke ruang belakang. Sekarang, desisnya. Mereka bertiga berjalan cepat meninggalkan panggung, melewati kerumunan tamu yang menatap mereka seperti menonton sebuah pertunjukan langka. Pesta peresmian yang megah itu telah resmi menjadi pesta pemakaman bagi reputasi mereka. Begitu pintu ruang VIP di belakang panggung tertutup, amarah Ibu Yati yang tertahan akhirnya meledak. Ia tidak lagi peduli pada citranya. Ini semua karena kamu, teriaknya sambil menunjuk wajah Fajar. Kamu terlalu lembek. Kenapa kamu biarkan perempuan itu pergi? Kenapa kamu hanya diam saja saat aku mengusirnya? Siska ikut menimpali, suaranya terdengar histeris. Benar, Mas. Harusnya Mas ret dia kembali, paksa dia minta maaf sama ibu, bukan malah diam seperti patung. Fajar, yang sejak tadi hanya dia menahan tekanan dari segala arah, akhirnya mencapai batasnya. Rasa bersalah, kebingungan, dan kemarahan yang terpendam meledak keluar. Tidak, balasnya berteriak,
sebuah tindakan yang mengejutkan bagi ibu dan adiknya. Ini semua salah ibu. Ibu yang menghinanya di depan semua orang. Ibu yang menyebutnya tidak berguna. Aku sudah mencoba menghentikan ibu. Seharusnya ibu yang minta maaf, bukan aku. Napas Ibu Yati tercekat. Untuk sesaat, ia terkejut melihat pemberontakan putranya. Namun, ia adalah seorang manipulator ulung. Ia tahu persis kelemahan Fajar. Seketika, amarahnya berubah menjadi air mata yang dramatis. Ia terisak, tubuhnya bergetar. Jadi sekarang kamu menyalahkan ibumu sendiri? Isaknya, suaranya parau. Setelah semua yang ibu lakukan untukmu, untuk keluarga ini. Kamu lebih membela perempuan kampung itu daripada ibumu yang melahirkanmu? Kamu mau lihat ibumu ini jadi gelandangan di masa tua? Fajar? Kamu mau lihat perusahaan yang membawa nama almarhum ayahmu hancur lebur? Fajar goyah. Ibunya selalu menggunakan kartu, pengorbanan, dan nama baik keluarga untuk menekannya. Ibu melakukan semua ini untuk masa depanmu. Lanjut Ibu Yati, kini nadanya lebih menekan. Perempuan itu penghalang. Tapi kita tidak tahu dia selicik ini. Sekarang, hanya kamu yang bisa memperbaiki ini, Fajar. Kamu suaminya. Pergi temui dia. Bujuk dia. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Nasib keluarga kita ada di tanganmu. Perlawanan Fajar padam secepat ia menyala. Beban sebagai anak laki-laki satu-satunya, sebagai kepala keluarga tituler, terasa menghancurkan pundaknya. Ia tahu ibunya salah besar, tetapi doktrin bakti pada orang tua yang ditanamkan sejak kecil terlalu kuat untuk dilawan. Wajahnya yang tadi memerah karena marah kini kembali pucat. Baik, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Baik, aku akan menemuinya. Ada nada kekalahan total dalam suaranya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fajar berbalik dan meninggalkan ruangan. Ia berjalan melewati sisa-sisa pestanya yang kacau, tidak memedulikan tatapan orang-orang. Di dalam mobil, ia memacu kendaraannya membelah jalanan malam. Pikirannya kalut. Bayangan wajah kecewa Bunga saat ia hanya diam menunduk terus berkelebat. Suara hinaan ibunya masih terngiang. Ia merasa terjebak di antara keduanya. Ia masih menyimpan harapan. Mungkin ini hanya gertakan. Mungkin Bunga hanya marah dan butuh ditenangkan. Cintanya pada Fajar pasti masih ada. Ia hanya perlu meminta maaf dengan benar, merayunya seperti dulu, dan semua akan kembali normal. Fajar menyetir menuju satu-satunya alamat yang ia tahu Bunga miliki selain rumah mereka, sebuah apartemen kecil yang Bunga sewa sebelum mereka menikah, yang katanya untuk berjaga-jaga jika ada keluarga dari kampung yang berkunjung. Gedung apartemen itu tampak sederhana, sangat kontras dengan kemewahan hotel tadi. Ini semakin memperkuat asumsi Fajar bahwa Bunga tidak punya apa-apa dan tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa keluarganya. Dengan sedikit sisa kepercayaan dirinya, ia menaiki lift dan berjalan ke depan pintu unit nomor 708. Ia mengambil napas, menyiapkan raut wajah memelas dan kalimat-kalimat manis yang sudah ia susun di kepala. Ia mengetuk pintu 3 kali. 1 detik. 2 detik. Pintu itu terbuka. Namun, yang berdiri di ambang pintu bukanlah Bunga dengan piyama dan wajah sembab, karena menangis seperti yang ia bayangkan. Yang menyambutnya adalah 2 pria jangkung berjas mahal yang tampak lebih mirip pengawal daripada penghuni apartemen. Wajah mereka kaku dan profesional. Mata mereka menatap Fajar dengan dingin. Fajar tertegun. Saya mencari Bunga, katanya tergagap. Salah satu pria itu mengangguk sedikit, tanpa senyum. Selamat malam, Bapak Fajar. Kami pengacara Nona Bunga. Beliau sudah menduga Anda akan datang. Silakan masuk. Langkah Fajar terasa berat saat ia memasuki apartemen. Udara di dalam terasa dingin dan formal, sama sekali bukan suasana yang ia harapkan. Apartemen itu sendiri, meski tidak besar, ditata dengan sangat baik. Perabotannya minimalis namun berkualitas, tidak ada barang-barang murah seperti yang selalu Siska ejek. Semuanya bersih, teratur, dan memancarkan aura ketenangan yang mengintimidasi. Di ruang tengah, Bunga duduk sendirian di sebuah sofa tunggal. Ia telah berganti pakaian, kini mengenakan celana panjang kain dan blus sutra sederhana yang membuatnya tampak santai namun tetap berkelas. Wajahnya tenang, tanpa bekas air mata sedikit pun. Di sisinya, di atas meja kopi, tergeletak sebuah tablet dan beberapa map dokumen. Kehadiran 2 pengacara yang kini berdiri mengapit pintu masuk membuat Fajar merasa seperti seorang terdakwa yang memasuki ruang interogasi. Bunga. Fajar memulai, mencoba mengabaikan kedua pengacara itu dan berjalan mendekat. Sayang, aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf atas apa yang ibu katakan. Bunga mengangkat tangannya,
sebuah gestur kecil yang langsung menghentikan langkah Fajar. "Duduk, Fajar," katanya, suaranya datar, tanpa emosi. Fajar menelan ludah dan duduk di sofa di seberang Bunga. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tak terseberangi. "Aku tahu kamu pasti marah," lanjut Fajar, suaranya kini terdengar memelas. "Ibu tidak bermaksud begitu, dia hanya terlalu bersemangat dan salah bicara. Ini semua cuma kesalahpahaman. Tolonglah, Bunga, demi keluarga kita. Tarik kembali perintahmu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Bunga menatapnya lekat-lekat, tatapan yang membuat Fajar merasa tidak nyaman. "Keluarga kita, Fajar?" tanyanya dengan nada dingin. "Atau keluargamu? Keluarga yang mana yang kamu maksud? Keluarga di mana aku dihina setiap hari? Keluarga di mana suamiku hanya diam saat istrinya diusir seperti pengemis?" Setiap kata terasa seperti tamparan. Fajar tidak bisa menjawab. "Mulai sekarang," lanjut Bunga, nadanya menjadi lebih formal, "semua komunikasi antara kita, atau antara keluargamu dan aku, akan melalui Bapak Suryo dan Bapak Halim." Ia menunjuk kedua pengacara itu dengan dagunya. "Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Ini urusan bisnis." Pembatas profesional yang Bunga bangun seketika itu juga membuat Fajar panik. Ini lebih serius dari yang ia bayangkan. Tepat saat ia hendak memprotes, bel pintu apartemen berbunyi dengan kasar. Salah satu pengacara membukakan pintu, dan tanpa diundang, Ibu Yati dan Siska menerobos masuk. Mereka pasti mengikuti Fajar. Melihat Bunga duduk dengan tenang sementara Fajar tampak tak berdaya, Ibu Yati langsung melancarkan strateginya. Ia menjatuhkan diri berlutut di lantai di depan Bunga, sebuah gerakan teatrikal yang mengejutkan semua orang. Air mata membanjiri wajahnya yang masih memakai riasan pesta yang mulai luntur. "Bunga, anakku," raungnya, tangannya berusaha meraih kaki Bunga. "Maafkan ibu. Maafkan mulut ibu yang jahat ini. Ibu hilaf, nak. Ibu dibutakan oleh gengsi dan kesombongan. Tolong, jangan hancurkan kami. Jangan hancurkan masa depan adikmu dan suamimu. Hukumlah ibu, tapi jangan hancurkan perusahaan." Siska, yang tampaknya sudah mendapat pengarahan dari ibunya, ikut berakting. Ia berdiri di samping ibunya dengan wajah penuh penyesalan, air matanya juga mulai mengalir. "Kak Bunga, Siska minta maaf. Siska janji akan jadi adik ipar yang baik. Siska salah. Kak, tolong maafkan kami," isaknya. Fajar menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk antara malu dan harapan. Mungkin, drama ibunya ini bisa meluluhkan hati Bunga. Namun, Bunga hanya diam. Ia membiarkan mereka menangis, memohon, dan meratap di kakinya. Ia menatap Ibu Yati yang bersujud di lantai, lalu pada Siska yang terisak-isak. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajahnya seperti topeng porselen yang dingin. Para pengacara juga hanya berdiri diam, menyaksikan pertunjukan itu dengan tatapan profesional yang tak terganggu. Setelah hampir 1 menit yang terasa seperti selamanya, saat isak tangis Ibu Yati mulai terdengar kehabisan tenaga, Bunga akhirnya angkat bicara. Suaranya yang tenang membelah udara. "Sudah selesai sandiwaranya?" Seketika, tangisan Ibu Yati dan Siska berhenti. Mereka menatap Bunga dengan kaget. Bunga meraih ponselnya yang tergeletak di meja. "Saya rasa," katanya sambil membuka sebuah file, "permohonan maaf akan lebih tulus jika tidak direncanakan." Ia menekan tombol putar. Sebuah rekaman suara yang jernih terdengar memenuhi ruangan yang sunyi itu. Itu adalah suara Ibu Yati, berbicara dengan Siska beberapa hari yang lalu di ruang keluarga mereka. Suara Ibu Yati, "Sabar saja, Siska. Biarkan perusahaan ini berjalan dulu dengan uang dari investor bodoh itu. Setelah 1 tahun, semua aset sudah aman atas nama kita suruh Fajar ceraikan perempuan itu. Kita beri dia pesangon sedikit, cukup untuk ongkosnya pulang kampung." Suara tawa Siska yang melengking menyusul. "Benar, Bu. Aku sudah tidak tahan melihat wajahnya di rumah ini. Nanti kalau Mas Fajar sudah jadi direktur sukses, dia bisa dapat istri yang 1000 kali lebih baik dari si Bunga. Yang selevel sama kita." Rekaman itu terus berputar, mengungkapkan rencana keji mereka dengan detail yang memuakan. Ruangan itu menjadi sangat sunyi, hanya suara dari rekaman itu yang terdengar. Wajah Ibu Yati berubah dari kesedihan palsu menjadi horor yang nyata. Warna menghilang dari wajah Siska, membuatnya tampak seperti mayat hidup. Fajar menatap ponsel di tangan Bunga, lalu ke ibu dan adiknya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Ia akhirnya mendengar kebusukan itu langsung dari sumbernya. Bunga mematikan rekaman itu. Ia menatap ketiga anggota keluarga yang kini membeku di hadapannya.
Jadi, mari kita hentikan basa-basi soal keluarga. Ini murni bisnis, kata Bunga dengan nada yang menusuk. Dan kalian punya masalah yang sangat besar. Kalian tidak hanya butuh uang saya, yang sudah saya tarik kembali. Kalian bahkan tidak bisa menyatakan perusahaan ini bangkrut atau menjual asetnya tanpa persetujuan saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kalian butuh saya untuk menandatangani dokumen pelepasan hak. Lanjutnya, matanya menatap tajam ke arah Ibu Yati. Karena dalam kontrak yang Fajar tandatangani tanpa membacanya, tertulis jelas bahwa tanpa persetujuan saya, sebagai investor utama anonim, seluruh aset perusahaan ilegal untuk dialihkan. Kengerian yang sebenarnya mulai merayap di wajah mereka. Mereka tidak hanya kehilangan uang. Mereka telah masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri, dan kini sepenuhnya berada di bawah kekuasaan wanita yang selama ini mereka injak-injak. Kata-kata Bunga menggantung di udara yang beku, lebih dingin dan lebih tajam dari bilah es. Seluruh sandiwara permohonan maaf itu menguap seketika, digantikan oleh kengerian yang pucat. Fajar menatap Bunga, lalu ketumpukan dokumen di meja, lalu kembali ke Bunga. Di matanya, istrinya yang selama ini ia anggap polos dan penurut telah berubah menjadi sosok asing yang cerdas dan penuh perhitungan. Wanita yang duduk di hadapannya bukanlah Bunga yang ia kenal. Ini adalah arsitek dari sebuah jebakan sempurna. Ibu Yati, yang lututnya masih menempel di lantai, adalah yang pertama menemukan kembali suaranya. Sifat pejuangnya yang licik mengambil alih rasa terkejutnya. Omong kosong. Hardiknya, mencoba bangkit dengan sisa-sisa harga dirinya. Kontrak apa? Kamu pikir kami bodoh? Fajar, apa yang sebenarnya kamu tanda tangani? Jangan-jangan perempuan ini memalsukan semuanya. Fajar hanya bisa menggeleng lemah. Ingatannya berputar kembali ke hari itu. Ia begitu gembira saat ibunya memberitahu bahwa ada investor besar yang setuju menanamkan modal. Ia disodori tumpukan dokumen tebal oleh tim legal ibunya. Tanda tangani saja di sini, Jar. Sisanya sudah ibu urus, kata ibunya waktu itu. Dan Fajar, dengan kepercayaan buta dan kemalasan untuk membaca detail yang rumit, menandatanganinya tanpa ragu. Ia telah menandatangani surat kematian bagi perusahaannya sendiri. Sebelum Bunga perlu menjawab, pengacara yang bernama Suryo melangkah maju dengan tenang. Ia membuka tas kerjanya yang terbuat dari kulit asli, dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal yang dijilid rapi. Ia meletakkannya di atas meja kopi dengan suara pelan yang terdengar, seperti ketukan palu hakim. Ini adalah salinan sah dari perjanjian investasi antara Jaya Abadi Group, yang diwakili oleh Bapak Fajar selaku Direktur Utama, dan Visi Investama, kata Pak Suryo, suaranya tenang dan profesional. Semuanya legal, ditandatangani di hadapan notaris, dan telah didaftarkan secara resmi. Tidak ada pemalsuan, Nyonya Yati. Ia kemudian membuka dokumen itu ke halaman yang sudah ditandai. Izinkan saya membacakan beberapa klausul penting yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Lanjutnya, seolah seorang guru yang sedang mengajari murid-muridnya yang lamban. Klausul 72, Pak Suryo memulai, menyatakan bahwa identitas pemilik manfaat dari Visi Investama bersifat rahasia dan Jaya Abadi Group berkewajiban untuk menghormati serta melindungi setiap perwakilan yang ditunjuk oleh investor. Segala bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelecehan, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap perwakilan tersebut di hadapan publik akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak berat. Ibu Yati dan Siska saling pandang. Mereka mulai mengerti arah pembicaraan ini. Dan perwakilan yang ditunjuk oleh Visi Investama untuk memantau jalannya perusahaan dari dalam, tambah Pak Suryo sambil menatap lurus ke arah mereka, adalah Nona Bunga. Jika tadi mereka pucat, kini wajah mereka berubah menjadi seputih kertas. Penghinaan di pesta tadi bukan lagi sekadar drama keluarga. Itu adalah pelanggaran kontrak bernilai miliaran rupiah. Pak Suryo membalik ke halaman berikutnya. Dan kini, klausul yang paling relevan. Klausul 11.4, tentang konsekuensi pelanggaran berat. Ia berdeham sejenak. Dalam hal terjadi pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam klausul 72, pihak investor memiliki dua pilihan. Opsi pertama, menarik kembali seluruh dana investasi secara seketika dan menuntut ganti rugi. Opsi ini sudah dieksekusi sebagian oleh Nona Bunga beberapa jam yang lalu. Ia berhenti, membiarkan mereka mencerna informasi itu sebelum menjatuhkan palu godam berikutnya. Opsi kedua, mengeksekusi hak konversi. Investor berhak untuk mengonversi seluruh nilai investasi, yaitu sebesar 20 miliar rupiah, menjadi kepemilikan saham mayoritas di perusahaan sebesar 70%. Keheningan total. 70%. Angka itu berdengung di telinga mereka. Itu artinya perusahaan yang mereka banggakan, nama keluarga yang mereka agung-agungkan, kini bukan lagi milik mereka. Mereka telah kehilangan kendali mutlak.
Siska adalah yang pertama meledak. Akal sehatnya yang tipis terkikis habis oleh amarah dan rasa panik. Ini perampokan. Penipuan. Teriaknya histeris, menunjuk wajah Bunga dengan jari gemetar. Kamu menjebak kami. Kamu merencanakan ini semua dari awal. Kamu ular. Ia mencoba menerjang maju, hendak menyerang Bunga, namun pengacara kedua, Pak Halim, bergerak cepat. Ia menempatkan dirinya di antara Siska dan Bunga, sebuah penghalang kokoh yang tak bisa ditembus. Nona Siska, saya sarankan Anda untuk tenang, kata Pak Halim, suaranya lebih tajam dari rekannya. Tuduhan penipuan adalah hal yang serius, terutama jika datang dari pihak yang telah melakukan penggelapan dana. Ucapan itu langsung membungkam Siska. Penggelapan dana apa? Jangan mengarang, balasnya, meski suaranya tidak lagi seyakin tadi. Pak Halim tersenyum tipis. Ia kembali ke tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map yang berbeda. Dengan gerakan yang disengaja, ia mengeluarkan isinya dan menyebarkannya di atas meja kopi, seperti seorang pemain kartu yang menunjukkan kartu kemenangannya. Di atas meja, terpampang bukti yang tak terbantahkan. Rekening koran perusahaan yang menunjukkan beberapa kali transfer dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi atas nama Siska. Faktur pembelian sebuah mobil sport mewah, lunas, atas nama Siska, yang dibayar dari rekening perusahaan beberapa minggu lalu. Tagihan kartu kredit tambahan milik Siska, yang terhubung dengan rekening perusahaan, penuh dengan daftar belanja tas bermerek, sepatu mahal, dan biaya perjalanan liburan ke luar negeri. Dana awal yang dicairkan oleh Visi Investama, jelas Pak Halim, seharusnya digunakan untuk biaya operasional dan pembelian mesin produksi sesuai proposal. Namun, data kami menunjukkan hampir 3 miliar rupiah dialihkan untuk kepentingan pribadi Anda, Nona Siska. Ini bukan lagi soal etika bisnis. Ini adalah tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Seluruh energi perlawanan dalam diri Siska seolah tersedot habis. Ia ambruk terduduk di lantai, matanya menatap kosong pada bukti-bukti kejahatannya. Ibu Yati menatap lembaran-lembaran kertas itu dengan ngeri. Ia tahu Siska suka berfoya-foya, tapi ia tidak menyangka putrinya sebodoh dan seceroboh ini. Kini, mereka benar-benar terpojok. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal, tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi. Mereka telanjang di hadapan dosa-dosa mereka sendiri. Pak Suryo mengambil alih kembali. Ia meletakkan 2 set dokumen baru dan sebuah pulpen mahal di atas meja, di antara bukti-bukti penggelapan itu. Nona Bunga, dengan mempertimbangkan masa lalu, masih berbaik hati memberikan Anda pilihan, katanya dengan nada formal. Pilihan pertama, Nyonya Yati, Bapak Fajar, dan Nona Siska menandatangani surat pengalihan 70% saham kepada Nona Bunga, serta surat pengunduran diri dari seluruh jabatan eksekutif di perusahaan, efektif segera. Sebagai imbalannya, Nona Bunga akan menganggap kerugian akibat penggelapan dana lunas dan tidak akan melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. Ia berhenti, membiarkan tawaran itu meresap. Kehilangan perusahaan, tapi mempertahankan kebebasan. Pilihan kedua, lanjut Pak Suryo, dan kini tidak ada lagi kelembutan dalam suaranya. Anda menolak untuk bekerja sama. Kami akan segera membekukan seluruh aset pribadi Anda yang terkait dengan aliran dana perusahaan. Dan besok pagi, tim kami akan menyerahkan map ini beserta laporan resmi ke pihak kepolisian. Dengan bukti sekuat ini, saya bisa jamin Anda, Nona Siska, dan mungkin Anda juga, Nyonya Yati, sebagai direktur utama yang lalai dalam pengawasan, akan menghadapi tuntutan pidana dengan ancaman hukuman penjara beberapa tahun. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas mereka yang berat dan putus asa. Di atas meja, pulpen itu tergeletak di antara 2 pilihan yang sama-sama menghancurkan. Pilihan antara kehilangan segalanya, atau kehilangan segalanya dan juga kebebasan mereka. Keheningan di apartemen Bunga terasa memekakan telinga. 3 pasang mata tertuju pada pulpen yang tergeletak di atas meja, seolah itu adalah seekor ular berbisa. Di satu sisi, ada kehancuran total atas semua yang telah mereka bangun. Di sisi lain, ada kehancuran yang sama, ditambah jeruji besi dan aib pidana. Tidak ada pilihan yang baik, hanya ada pilihan mana yang tidak lebih buruk. Ibu Yati, dengan wajah yang menua 10 tahun dalam satu malam, adalah yang pertama bergerak. Tangannya yang gemetar meraih pulpen itu. Ia tidak menatap Bunga. Ia tidak sanggup. Dengan napas berat, ia menandatangani setiap lembar dokumen yang disodorkan Pak Suryo. Tanda tangannya, yang biasanya tegas dan angkuh, kini tampak seperti goresan gemetar orang yang kalah. Berikutnya adalah Siska. Ia menandatangani sambil menangis terseduh-seduh, air matanya menetes di atas kertas, memburamkan tinta yang baru saja ia goreskan. Ia menandatangani surat pengunduran dirinya, surat pengalihan saham,
dan surat pernyataan bahwa ia tidak akan menuntut apapun di kemudian hari. Terakhir, Fajar. Ia mengambil pulpen itu dari tangan adiknya. Wajahnya kosong, tatapannya hampa. Ia menandatangani dokumen-dokumen itu dengan gerakan mekanis, seperti robot. Saat ia menandatangani lembar terakhir, ia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Bunga. Di matanya tidak ada kemarahan, hanya ada penyesalan yang begitu dalam dan pertanyaan tanpa suara. Mengapa? Bunga menahan tatapannya, ekspresinya tetap tenang. Ia mengambil kembali dokumen-dokumen yang sudah lengkap itu, dan menyerahkannya pada pengacaranya tanpa memeriksanya lagi. Baginya, babak ini sudah selesai. Silakan pergi, hanya itu yang ia katakan. Keesokan paginya, dunia bisnis dikejutkan oleh sebuah berita. Sebuah siaran pers resmi dikirimkan ke seluruh media besar. Jaya Abadi Group telah melakukan restrukturisasi besar-besaran. Nama perusahaan diubah menjadi Bunga Jaya Group. Seluruh jajaran direksi lama, yang terdiri dari keluarga Yati, telah mengundurkan diri. Posisi CEO kini dipegang oleh pemegang saham mayoritas yang baru, seorang wanita bernama Bunga Santoso. Foto Bunga yang profesional dan percaya diri terpampang di setiap portal berita bisnis. Berita itu menyebar seperti wabah. Telepon di rumah keluarga Fajar, yang sebentar lagi bukan lagi milik mereka, berdering tanpa henti. Bukan lagi dari kolega yang prihatin, melainkan dari wartawan yang haus akan skandal dan orang-orang yang ingin memastikan kebenaran berita itu. Bagi Siska, kehancuran itu terasa di dunia maya. Saat ia membuka akun media sosialnya, ia disambut oleh tsunami notifikasi. Ia telah dikeluarkan dari semua grup arisan dan geng sosialitanya. Teman-teman palsunya kini membanjiri lini masa dengan status-status sindiran. Karma itu nyata, ya, tulis seseorang. Makanya jangan sombong kalau baru mau jadi OKB, orang kaya baru. Timpal yang lain. Seseorang bahkan berhasil mendapatkan foto Siska yang sedang menangis di lobi apartemen Bunga tadi malam, dan menyebarkannya hingga menjadi bahan lelucon di mana-mana. Reputasinya hancur menjadi debu digital. Ibu Yati merasakan kehancurannya di dunia nyata. Ia mencoba menelepon teman-teman dekatnya, para istri pejabat dan pengusaha yang biasa ia pimpin dalam pertemuan-pertemuan eksklusif. Tidak ada yang mengangkat teleponnya. Sekali panggilannya dijawab, suara di seberang terdengar dingin dan terburu-buru. "Maaf, Tante, aku lagi sibuk sekali," kata seorang wanita yang minggu lalu masih memanggilnya Kakak. Dalam sekejap, Ibu Yati menjadi paria. Ratu sosialita itu telah digulingkan dari tahtanya. Pukulan berikutnya datang dalam bentuk surat-surat resmi. Surat pemberitahuan penyitaan dari bank untuk rumah mewah mereka. Surat penarikan kendaraan dari perusahaan leasing. Mereka diberi waktu 1 minggu untuk mengosongkan rumah. Proses berkemas adalah sebuah siksaan. Mereka harus melakukannya sendiri, karena para asisten rumah tangga sudah berhenti bekerja setelah gaji mereka tidak dibayar. Ibu Yati menangis saat membungkus koleksi porselen mahalnya ke dalam kardus bekas. Siska membanting pintu kamarnya, menolak untuk membantu, hanya meratapi tumpukan gaun dan tas bermerek yang mungkin harus ia jual. Fajar bergerak dalam diam, mengangkat perabotan berat, wajahnya kotor oleh debu dan keringat, matanya kosong. Akhirnya, hari pengusiran itu tiba. Sebuah truk sewaan kecil mengangkut sisa-sisa harta mereka yang tidak seberapa. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota, di sebuah lingkungan padat kelas menengah yang selalu mereka pandang rendah. Rumah itu kecil, dengan ket dinding yang mulai mengelupas dan pagar besi yang sedikit berkarat. Para tetangga, yang sudah mendengar desas-desus tentang siapa penghuni baru itu, mengintip dari balik tirai jendela mereka dengan rasa penasaran. Malam pertama di rumah kontrakan itu adalah puncak dari segala penderitaan. Udara terasa panas dan pengap. Mereka duduk di antara tumpukan kardus yang berantakan, makan malam hanya dengan nasi bungkus. Realitas kejatuhan mereka terasa begitu brutal dan nyata. Siska mulai mengeluh. "Panas banget di sini. Nyamuknya banyak. Aku tidak bisa hidup seperti ini," rengeknya sambil menepis nyamuk. Ibu Yati, yang sejak tadi hanya diam, menimpali dengan nada getir, menyalahkan Fajar seperti biasa. "Ini semua karena kamu tidak becus. Kalau saja kamu lebih tegas dengan istrimu itu dari dulu." "Cukup." Bentakan Fajar begitu keras, hingga membuat ibu dan adiknya terlonjak kaget. Ini bukan lagi suara perlawanan yang lemah. Ini adalah suara ledakan dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Cukup, Bu. Cukup," teriak Fajar, wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. "Jangan salahkan aku lagi. Aku sudah mencoba. Berapa kali aku bilang pada ibu untuk menghargai Bunga? Berapa kali aku mencoba membela istriku, tapi kesombongan ibu,
keserakahan ibu yang tidak pernah puas, itulah yang menghancurkan kita. Ia berdiri, napasnya memburu. Ingat saat aku bilang idenya brilian? Ibu bilang dia anak kampung. Ingat saat aku membelanya di pesta? Ibu membentakku di depan semua orang dan menyebutku anak durhaka. Ibu dan Siska tidak pernah mendengarkan. Kalian hanya peduli pada uang, status, dan pamer. Kalian tidak pernah peduli padaku, apalagi pada Bunga. Fajar, jaga bicaramu. Aku ini ibumu, jerit Ibu Yati, tidak terima. Ibu? Ibu yang mana? Ibu yang merencanakan untuk mencampakkan istriku setelah uangnya kalian kuras habis? Aku mendengarnya, Bu. Aku mendengar rekamannya. Kalian menjijikkan. Pertengkaran itu semakin menjadi-jadi. Suara teriakan Fajar, jeritan Ibu Yati, dan tangisan histeris Siska bercampur aduk menjadi simfoni kehancuran. Mereka saling menyalahkan, saling mengumpat, mengeluarkan semua racun dan kekecewaan yang terpendam. Mereka begitu larut dalam amarah, hingga tidak menyadari bahwa jendela ruang depan mereka terbuka lebar. Di luar, di seberang jalan, beberapa tetangga sudah keluar rumah. Ada yang pura-pura menyiram tanaman, ada yang duduk-duduk di teras. Mereka semua memasang telinga, mendengarkan dengan saksama setiap detail pertengkaran dari keluarga kaya yang jatuh miskin itu. Aib pribadi mereka kini telah menjadi tontonan gratis bagi seluruh lingkungan. Sementara keluarga Fajar tenggelam dalam lautan kehinaan mereka sendiri, Bunga justru sedang menata kembali puing-puing perusahaan yang nyaris hancur itu menjadi sebuah istana baru. Hari pertama ia melangkahkan kaki ke lobi utama kantor Jaya Abadi Group sebagai pemilik sah, suasana terasa aneh dan tegang. Para karyawan yang berpapasan dengannya akan berhenti sejenak, menunduk kaku, lalu bergegas pergi sambil berbisik-bisik. Di mata mereka, Bunga adalah sosok misterius dan berbahaya, wanita entah dari mana yang berhasil menggulingkan dinasti keluarga Yati dalam satu malam. Mereka tidak tahu harus bersikap takut atau hormat. Bunga mewarisi sebuah perusahaan yang bobrok dari dalam. Di permukaan, semuanya tampak megah, namun di baliknya penuh dengan kronisme dan ketidakbecusan. Posisi-posisi manajer diisi oleh kerabat jauh, atau teman arisan Ibu Yati yang tidak memiliki kompetensi selain menjilat. Siska telah menempatkan teman-teman mainnya di divisi pemasaran, yang lebih banyak menghabiskan anggaran untuk acara-acara glamor daripada strategi yang benar-benar menghasilkan penjualan. Moral karyawan yang benar-benar bekerja berada di titik terendah. Mereka terbiasa melihat ide-ide bagus diabaikan sementara para penjilat dipromosikan. Langkah pertama Bunga adalah mengadakan rapat umum dengan seluruh karyawan, dari level terendah hingga jajaran manajer yang tersisa. Ia berdiri sendirian di podium kecil di aula serbaguna kantor, menatap ratusan wajah yang memandangnya dengan campuran rasa ingin tahu dan waspada. Ia tidak membawa catatan. Semua yang akan ia katakan datang langsung dari hati dan otaknya. Selamat pagi, sapanya, suaranya yang tenang dan jernih menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. Nama saya Bunga Santoso. Mulai hari ini, saya adalah CEO baru perusahaan ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. Saya tahu banyak dari Anda yang bingung dan mungkin takut. Ada banyak rumor yang beredar tentang saya. Hari ini, saya ingin meluruskan semuanya. Saya bukan orang luar. Selama lebih dari setahun terakhir, saya telah bekerja di balik layar, menyusun setiap proposal, menganalisis setiap data pasar, dan merancang setiap strategi yang membuat perusahaan ini bisa berdiri. Mungkin nama saya tidak pernah disebut, tapi keringat saya ada di setiap fondasi gedung ini. Terdengar gumaman terkejut dari para karyawan. Beberapa dari mereka yang berada di level strategis mulai saling pandang, seolah menyadari sesuatu. Mereka ingat betapa seringnya Fajar datang ke rapat dengan ide-ide cemerlang yang terasa tidak sesuai dengan karakternya. Perusahaan ini, lanjut Bunga, dibangun di atas ide yang hebat, tapi dijalankan dengan cara yang salah. Mulai hari ini, semua itu akan berubah. Nama perusahaan ini secara resmi akan berganti menjadi Bunga Jaya Group. Tepuk tangan yang terdengar ragu-ragu mulai terdengar dari beberapa sudut. Di bawah kepemimpinan saya, kata Bunga, matanya menatap tajam ke seluruh penjuru ruangan, satu-satunya hal yang akan dihargai adalah kompetensi, kerja keras, dan integritas. Bukan siapa yang Anda kenal, bukan seberapa pandai Anda memuji, tapi apa yang bisa Anda kontribusikan. Era kronisme sudah berakhir. Sebagai bukti nyata dari ucapannya, pada hari yang sama, Bunga memanggil beberapa manajer yang dikenal sebagai orang titipan, Ibu Yati dan Siska. Satu persatu, mereka dipanggil ke ruangannya. Tidak ada drama, tidak ada bentakan. Bunga dengan tenang menunjukkan data kinerja mereka yang buruk, absensi mereka yang sering bolong, dan laporan pengeluaran yang tidak masuk akal. Dengan bukti yang tak terbantahkan,
ia memberikan mereka dua pilihan, mengundurkan diri secara terhormat atau diberhentikan karena Wan prestasi. Dalam waktu 3 hari, semua benalu di perusahaan itu telah dibersihkan. Langkah berikutnya adalah mengangkat orang-orang yang tepat. Bunga telah mengamati dari jauh selama ini. Ia tahu siapa saja karyawan yang potensial namun selalu terpinggirkan. Salah satunya adalah Rina, seorang analis data junior yang brilian, yang idenya pernah dicuri mentah-mentah oleh Siska untuk dipresentasikan sebagai karyanya. Bunga memanggil Rina ke kantornya. Gadis muda itu masuk dengan gemetar, mengira ia akan dipecat. Alih-alih surat pemecatan, Bunga justru menyodorkan sebuah proposal. Rina, saya sudah membaca semua laporanmu, bahkan draft-draft yang tidak pernah kamu ajukan. Analisismu tajam. Posisi kepala Departemen Riset dan Strategi sekarang kosong. Saya ingin kamu yang memimpinnya. Rina menatap Bunga dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, kinerjanya dihargai. Kabar promosi Rina menyebar cepat di kantor, menjadi sinyal kuat bagi semua orang bahwa era baru benar-benar telah dimulai. Semangat kerja yang tadinya padam, kini mulai menyala kembali. Para karyawan mulai berani menyuarakan ide, bekerja dengan lebih giat, karena mereka tahu pimpinan mereka yang baru benar-benar menilai hasil kerja. Bunga bekerja tanpa lelah. Ia merombak total alur kerja, memotong birokrasi yang tidak perlu, dan menerapkan kembali rencana-rencana bisnis aslinya yang dulu telah dimodifikasi secara serampangan oleh Ibu Yati. Di ruang rapat, ia adalah seorang komandan yang tegas namun adil. Ia mendengarkan masukan, tetapi keputusannya selalu didasarkan pada data dan logika, bukan perasaan atau bisikan orang terdekat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, Bunga Jaya Group yang tadinya diambang kehancuran, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang luar biasa. Laporan keuangan yang tadinya merah pekat, kini mulai merangkak ke zona hijau. Transformasi Bunga tidak hanya terjadi di dalam perusahaan. Penampilannya pun berubah. Ia tidak lagi menyembunyikan dirinya dalam pakaian sederhana. Dengan bantuan seorang penata gaya profesional, ia tampil sebagai sosok CEO yang modern dan berkarisma. Setelan kerja yang pas di badan, rambut yang ditata apik, dan aura percaya diri yang memancar dari setiap gerak-geriknya. Ia menjadi buah bibir di kalangan dunia bisnis. Puncak dari transformasinya adalah saat ia meluncurkan program kesejahteraan karyawan besar-besaran, sebuah ide yang dulu ia usulkan pada Fajar namun ditertawakan mentah-mentah oleh Ibu Yati yang menganggapnya sebagai pemborosan uang. Program itu mencakup asuransi kesehatan swasta terbaik untuk setiap karyawan dan keluarga inti mereka, program beasiswa penuh bagi anak-anak karyawan yang berprestasi, dan sistem bonus yang adil berdasarkan kinerja individu dan perusahaan. Peluncuran program itu diliput oleh media nasional. Dalam konferensi pers, seorang wartawan bertanya, "Ibu Bunga, apa yang menginspirasi Anda untuk membuat program yang begitu murah hati ini, di saat perusahaan baru saja pulih dari krisis?" Bunga tersenyum di hadapan puluhan kamera. "Saya percaya aset terbesar dari sebuah perusahaan bukanlah gedung atau mesin, melainkan orang-orang di dalamnya. Ketika kita merawat aset kita dengan baik, mereka akan memberikan hasil yang melampaui ekspektasi. Saya ingin membangun sebuah perusahaan di mana setiap orang merasa dihargai dan aman. Karena saya tahu persis bagaimana rasanya bekerja keras setiap hari tanpa pernah dianggap ada." Jawabannya yang tulus dan kuat itu menuai tepuk tangan meriah. Sejak hari itu, citranya sebagai ikon bisnis baru yang inspiratif dan peduli pun terbentuk. Ia bukan lagi sekadar wanita yang merebut perusahaan dari mertuanya. Ia adalah seorang ratu yang membangun kembali kerajaannya di atas fondasi keadilan dan rasa hormat. 6 bulan berlalu sejak malam peresmian yang menentukan itu. Bagi Fajar, 6 bulan itu terasa seperti 6 abad yang penuh penderitaan. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, kekayaan, rumah, dan yang paling utama, wanita yang diam-diam menjadi pilar dalam hidupnya. Setelah diusir dari rumah kontrakan karena tidak sanggup membayar sewa, Fajar terpaksa berpisah dari ibu dan adiknya. Ibu Yati ditampung oleh seorang kerabat jauh yang kasihan, sementara Siska, setelah menjual semua barang bermereknya yang tersisa, pergi entah kemana, hanya meninggalkan pesan singkat bahwa ia akan memulai hidup baru. Fajar benar-benar sendirian. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di bagian kota yang padat dan bising. Untuk bertahan hidup, ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil. Pekerjaan yang monoton dengan gaji yang pas-pasan. Setiap pagi, ia berdesakan di dalam bus kota, menempuh perjalanan panjang ke kantor. Ia, yang dulu terbiasa disopiri di dalam mobil mewah, kini menjadi bagian dari kerumunan tanpa wajah yang berjuang untuk hidup dari hari ke hari. Ironisnya, di tengah kehidupannya yang kelabu, wajah Bunga ada di mana-mana.
Di sampul majalah bisnis yang terpajang di kios koran, di layar televisi di warung makan tempat ia membeli makan siang, di baliho besar di persimpangan jalan yang ia lewati setiap hari. Bunga Jaya Group meroket. Setiap berita tentang perusahaan itu selalu memuji kepemimpinan Bunga yang visioner. Fajar membaca dan melihat semua itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada sebersit rasa bangga yang aneh, melihat ide-ide yang pernah ia dengar dari bisikan Bunga di malam hari kini terwujud dengan gemilang. Namun, rasa bangga itu segera ditelan oleh gelombang penyesalan yang begitu besar hingga terasa menyesakan. Ia sadar sekarang. Semua kesuksesan yang pernah ia klaim sebagai miliknya, semua pujian yang pernah ia terima, semuanya berasal dari wanita yang ia biarkan dihina dan diusir. Ia bukan hanya seorang suami yang lemah, ia adalah seorang pencuri. Pencuri ide, pencuri kerja keras, pencuri impian istrinya sendiri. Rasa bersalah itu menggerogotinya setiap malam, membuatnya sulit tidur. Setelah berbulan-bulan berperang dengan rasa malu dan gengsinya, Fajar akhirnya membuat keputusan. Ia tidak peduli lagi dengan uang atau perusahaan. Ada satu hal yang harus ia lakukan sebelum ia bisa mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia harus meminta maaf. Bukan permintaan maaf yang dibuat-buat seperti di apartemen dulu, tapi permintaan maaf yang tulus dari dasar jiwanya yang hancur. Suatu sore, setelah menerima gajinya, ia pergi ke sebuah toko bunga kecil dan membeli sebuket bunga lili putih, bunga kesukaan Bunga. Dengan jantung berdebar kencang, ia naik bus menuju gedung Bunga Jaya Group. Gedung itu menjulang tinggi dan megah, sebuah monumen kesuksesan Bunga. Fajar masuk ke lobi dengan perasaan canggung. Resepsionis yang ramah menatapnya dengan tatapan bertanya. Fajar, yang dulu bisa masuk begitu saja, kini harus menyebutkan namanya dan tujuannya seperti orang asing. Saya Fajar. Saya ingin bertemu dengan Ibu Bunga. Ini urusan pribadi, katanya dengan suara pelan. Resepsionis itu tampak ragu. Namun setelah Fajar memohon, ia akhirnya menelepon sekretaris CEO. Ajaibnya, beberapa menit kemudian, Fajar diizinkan naik. Perjalanan di dalam lift menuju lantai teratas terasa seperti perjalanan menuju penghakiman. Pintu lift terbuka di sebuah lobi pribadi yang mewah. Seorang sekretaris mempersilakannya masuk ke ruang kerja Bunga. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan seluruh kota. Bunga sedang berdiri membelakangi pintu, menatap keluar jendela. Saat ia berbalik, Fajar merasa napasnya tercekat. Bunga tampak begitu berbeda. Ada aura kekuatan dan ketenangan di sekelilingnya yang tidak pernah Fajar lihat sebelumnya. Fajar, sapa Bunga, suaranya tenang, tidak terkejut. Fajar berjalan mendekat dengan langkah ragu, meletakkan buket bunga di atas meja. Ini untukmu, katanya canggung. Bunga hanya melirik bunga itu sekilas sebelum kembali menatap Fajar. Ada perlu apa? Fajar menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku datang bukan untuk meminta apa-apa. Ia memulai, suaranya bergetar. Aku tidak akan meminta uang, pekerjaan, atau kesempatan kedua. Aku hanya ingin minta maaf. Ia menatap lurus ke mata Bunga, membiarkan wanita itu melihat semua penyesalan di dalam jiwanya. Aku minta maaf, Bunga. Bukan hanya karena aku diam saat ibu menghinamu. Tapi juga karena aku terlalu lemah untuk membuat pembelaanku berarti. Aku minta maaf untuk setiap kali aku membiarkan mereka meremehkanmu. Aku minta maaf karena aku mengambil semua hasil kerja kerasmu dan mengakuinya sebagai milikku. Seharusnya aku melindungimu, seharusnya aku memperjuangkanmu, tapi aku gagal. Aku seorang pengecut, dan aku minta maaf. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Fajar, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Bunga menatap Fajar untuk waktu yang lama, ekspresinya sulit dibaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat Fajar yang sesungguhnya, tanpa topeng kesombongan atau pengaruh ibunya. Hanya seorang pria yang hancur oleh kesalahannya sendiri. Akhirnya, Bunga menghela napas pelan. Ada sedikit kesedihan di matanya. Aku menghargai kejujuranmu, Fajar. Dan aku percaya permintaan maafmu kali ini tulus. Secercah harapan muncul di hati Fajar. Maafmu aku terima, lanjut Bunga, sebagai penutup luka. Tapi bukan sebagai pembuka cerita baru. Harapan itu padam seketika. Pria yang berdiri di depanku ini, kata Bunga dengan suara lembut namun tegas, adalah pria yang seharusnya menjadi suamiku sejak awal. Tapi dia tidak pernah muncul saat aku membutuhkannya. Aku menunggu terlalu lama, Fajar. Aku sudah berhenti menunggu. Ia berjalan ke meja kerjanya yang besar dan rapi. Ia mengambil sebuah map dari laci dan menyerahkannya pada Fajar.
Pintu hatiku yang dulu kamu biarkan tertutup rapat saat aku diusir, kini sudah terkunci permanen. Kuncinya sudah aku buang ke laut, katanya, menggemakan kembali kata-kata yang pernah ia pikirkan. Fajar membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen legal. Surat gugatan cerai. Di halaman terakhir, di atas garis yang disediakan untuknya, sudah tergores tanda tangan Bunga yang rapi dan tegas. Bunga sudah menandatanganinya. Ia sudah mengambil keputusan jauh sebelum Fajar datang hari ini. Permintaan maaf Fajar tidak mengubah apapun. Itu hanya datang terlambat. Terlalu terlambat. Takdir, terkadang, memiliki selera humor yang kejam. Ia tidak selalu menghukum dengan petir dan badai. Seringkali ia menghukum dengan cermin. Memaksa seseorang untuk melihat pantulan dari perbuatan mereka sendiri dalam kehidupan mereka yang baru dan menyedihkan. Bagi Siska dan Ibu Yati, cermin itu terasa begitu dingin dan tak kenal ampun. Kehidupan Siska kini berputar di sekitar aroma kopi gosong dan piring-piring kotor. Setelah kehabisan uang dari menjual barang-barangnya, ia terpaksa mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ironisnya, satu-satunya pekerjaan yang menerimanya adalah sebagai pelayan di sebuah kafe trendy di pusat perbelanjaan, jenis tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama teman-temannya untuk bergosip dan memandang rendah para pelayan. Setiap hari adalah perjuangan melawan harga dirinya yang tercabik-cabik. Ia harus mengenakan seragam polyester yang tidak nyaman, tersenyum pada pelanggan yang kasar, dan membersihkan sisa makanan orang lain. Kakinya selalu sakit di penghujung hari, dan punggungnya terasa pegal. Kemewahan yang dulu ia anggap sebagai haknya kini terasa seperti mimpi dari kehidupan orang lain. Suatu sore, mimpi buruk terburuknya menjadi kenyataan. Pintu kafe terbuka dan masuklah segerombolan wanita yang sangat ia kenal. Mereka adalah inti dari lingkaran sosialita yang pernah memujanya. Mereka tertawa dan berbicara dengan suara keras, memamerkan tas dan perhiasan terbaru mereka. Saat salah satu dari mereka melihat Siska, tawa mereka berhenti sejenak, digantikan oleh seringai terkejut yang tak bisa disembunyikan. Siska? Ya ampun, itu benar kamu? Seru salah satu dari mereka, Vina, dengan nada yang dibuat-buat terdengar simpatik. Kamu, kerja di sini sekarang? Wah, hebat ya, jadi mandiri. Siska merasa wajahnya memanas. Ia hanya ingin bumi terbelah dan menelannya hidup-hidup. Tapi ia tidak bisa lari. Manajernya menatapnya dengan tajam dari balik meja bar. Dengan langkah berat, Siska mendekati meja mereka, membawa buku menu. Selamat datang. Mau pesan apa? Ucapnya dengan suara serak, matanya tertuju pada buku menu, tidak berani menatap wajah-wajah yang dulu begitu familiar. Mereka memesan kopi dan kue-kue yang paling mahal, sambil terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbisa yang dibungkus dengan kepedulian palsu. Bagaimana kabar ibumu? Katanya sekarang sakit-sakitan, ya? Tanya yang lain. Fajar bagaimana? Kasihan ya, dulu calon direktur. Sekarang jadi apa dia? Siska hanya menjawab dengan gumaman singkat. Ia bisa mendengar mereka mulai berbisik saat ia berbalik untuk mengantarkan pesanan ke dapur. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan ejekan mereka. Penghinaan ini 100 kali lebih menyakitkan daripada bentakan pelanggan atau omelan manajer. Ini adalah penghinaan dari dunianya sendiri, dunia yang telah membuangnya tanpa ampun. Setelah melayani mereka, Siska bergegas ke toilet staff dan menangis dalam diam. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin yang retak. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Kemana perginya gadis glamor yang dulu selalu menjadi pusat perhatian? Saat kembali ke area kafe, gerombolan itu sudah pergi. Siska mulai membersihkan meja mereka yang berantakan. Di antara remah-remah kue dan cangkir kosong, tergeletak sebuah majalah bisnis yang mereka tinggalkan. Siska hendak membuangnya, namun matanya terpaku pada halaman sampul. Di sana, terpampang foto bunga. Bukan bunga yang sederhana dan penurut yang ia kenal. Ini adalah bunga sang ratu. Ia tersenyum dengan percaya diri ke arah kamera, mengenakan setelan kerja yang tajam, dengan latar belakang gedung pencakar langit. Judul besar di bawah fotonya berbunyi, Wanita Paling Berpengaruh Tahun Ini, Kisah Bunga Santoso dan Kerajaan Bisnisnya. Siska meremas majalah itu dengan tangan gemetar. Semua ini seharusnya menjadi miliknya. Kekayaan, status, kekaguman. Tapi ia dan ibunya, dalam kesombongan mereka, telah menghancurkan sumber dari semua itu. Mereka telah mengusir angsa yang bertelur emas, hanya untuk menyadari bahwa mereka kini harus memunguti remah-remah untuk bertahan hidup. Air mata penyesalan yang sesungguhnya akhirnya jatuh, bukan karena kasihan pada bunga, tapi karena kasihan pada nasibnya sendiri. Sementara itu, di bagian lain kota, Ibu Yati menjalani karmanya dalam keheningan.
Ia tinggal di kamar belakang yang sempit di rumah kerabat jauhnya. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai tamu terhormat, melainkan sebagai beban yang merepotkan. Ia seringkali makan sendirian setelah keluarga kerabatnya selesai makan. Ia bisa mendengar mereka berbisik tentang dirinya, tentang bagaimana kesombongannya telah menghancurkan keluarganya. Hari-harinya diisi dengan menatap kosong keluar jendela. Kesehatan fisiknya menurun drastis seiring dengan hancurnya kesehatan mentalnya. Penyakit darah tinggi dan rematik yang dulu bisa ia kendalikan dengan pengobatan mahal, kini semakin parah. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, berharap ada sedikit belas kasihan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah nomor yang sudah tidak aktif atau penolakan yang dingin. Dunianya yang luas kini menyusut menjadi 4 dinding kamar yang pengap. Ia sering merenung. Mengulang kembali malam peresmian itu di kepalanya. Kata-kata hinaan yang ia lontarkan pada Bunga kini kembali menghantuinya, bukan karena rasa bersalah, tapi karena penyesalan atas kebodohannya. Ia tidak menyesal telah menyakiti hati Bunga, ia menyesal telah salah menilai kekuatan Bunga. Kesombongannya telah membuatnya buta. Ia mengira sedang menginjak kerikil, padahal yang ia injak adalah sebuah tombol detonator nuklir. Di dalam kesunyian dan kesendiriannya, baik Siska maupun Ibu Yati akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang sama. Mereka menyalahkan Fajar karena lemah, mereka menyalahkan takdir karena kejam, tetapi jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tahu siapa yang paling bersalah. Mereka menatap cermin, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat musuh yang sebenarnya. 1 tahun kemudian, waktu telah memoles kemenangan Bunga menjadi sebuah warisan, dan mengikis penderitaan musuh-musuhnya, menjadi sebuah takdir yang tak terelakkan. Bunga Jaya Group tidak lagi hanya sebuah perusahaan yang sedang naik daun. Ia telah menjadi raksasa industri, sebuah tolok ukur inovasi dan etika bisnis. Kehidupan Bunga kini bergerak dalam ritme yang teratur dan penuh tujuan. Paginya dimulai dengan meninjau laporan pasar global, dilanjutkan dengan memimpin rapat dewan direksi di mana pendapatnya menjadi kata akhir yang dihormati. Ia bukan lagi seorang pemimpin yang ditakuti, melainkan dikagumi. Ia mengenal nama-nama karyawannya, menanyakan kabar keluarga mereka, dan selalu membuka pintu ruangannya bagi siapa saja yang memiliki ide brilian, tidak peduli apapun jabatan mereka. Ia membangun sebuah budaya kerja di mana rasa hormat berjalan 2 arah. Salah satu agendanya yang paling ia nikmati adalah sesi bimbingan mingguan dengan Rina, analis data junior yang telah ia promosikan. Di bawah bimbingan Bunga, Rina telah berkembang menjadi seorang kepala strategi yang luar biasa. Melihat potensi Rina mekar adalah pengingat bagi Bunga tentang pentingnya memberikan kesempatan pada orang yang tepat, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan di masa lalunya. Namun, kesuksesan Bunga tidak hanya diukur dari angka-angka di laporan keuangan. Ia telah membuktikan bahwa hati nurani dan keuntungan bisa berjalan beriringan. Yayasan Bunga Bangsa yang ia dirikan telah menjadi salah satu yayasan paling aktif di negeri ini. Yayasan itu tidak hanya memberikan bantuan dana, tetapi juga pelatihan keterampilan dan pendampingan hukum bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan ekonomi. Suatu sore, Bunga mengunjungi salah satu rumah aman yang didanai yayasannya. Ia duduk di antara para wanita di sana, mendengarkan kisah mereka. Kisah tentang diremehkan, tentang kerja keras yang tidak dihargai, tentang dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Bunga tidak hanya mendengarkan sebagai seorang donatur, ia mendengarkan sebagai sesama penyintas. Rasa sakit yang kalian rasakan hari ini, kata Bunga kepada mereka, suaranya lembut namun penuh kekuatan, jangan biarkan itu mendefinisikan siapa kalian. Jadikan itu bahan bakar. Bahan bakar untuk menjadi lebih kuat, lebih pintar, dan lebih mandiri. Buktikan pada dunia, dan yang lebih penting, pada diri kalian sendiri, bahwa nilai kalian tidak ditentukan oleh hinaan orang lain. Malam itu adalah puncak dari semua kerja kerasnya. Sebuah acara penghargaan bisnis paling bergengsi dihelat di hotel yang sama persis tempat ia pernah diusir, Hotel Bintang Mulia. Kali ini, karpet merah digelar untuknya. Blitz kamera menyambut setiap langkahnya. Para konglomerat dan pejabat yang dulu menatapnya dengan pandangan merendahkan, kini berebut untuk menyalaminya dan mengucapkan selamat. Bunga duduk di meja kehormatan, anggun dalam balutan gaun berwarna emas yang bersinar. Saat pembawa acara mengumumkan nominasi untuk penghargaan tertinggi, CEO of the Year, nama Bunga disebut terakhir, diiringi oleh profil video singkat yang menceritakan perjalanannya yang fenomenal. Dan kemudian, pengumuman itu datang. Dan pemenangnya adalah Nona Bunga Santoso dari Bunga Jaya Group. Seluruh ruangan riuh oleh tepuk tangan yang meriah. Bunga berjalan ke atas panggung, hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menerima piala kristal yang berat itu dan berdiri di hadapan mikrofon. Terima kasih, ia memulai, senyumnya tulus dan hangat. Ia berterima kasih pada timnya,
pada karyawannya, dan pada semua orang yang telah percaya padanya. Lalu, ia berhenti sejenak, menatap ke arah penonton. 1,5 tahun yang lalu, di gedung yang sama ini, saya diusir karena dianggap tidak berguna dan tidak memiliki andil apa-apa, katanya. Suasana mendadak hening. Malam itu, saya belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Saya belajar bahwa kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain menilai kita. Tapi kita bisa, dan kita harus, mengendalikan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Jangan pernah biarkan suara cemoohan orang lain lebih keras daripada keyakinan di dalam hati Anda. Saya tidak pernah membiarkan orang lain menentukan nilai saya. Tepuk tangan kembali membahana, kali ini lebih keras dan lebih lama. Setelah pidatonya, saat Bunga turun dari panggung, ia dikerumuni oleh orang-orang yang ingin memberinya selamat. Di tengah keramaian itu, pandangannya tanpa sengaja menangkap sesosok figur yang familiar di sudut ruangan, dekat area servis. Seorang petugas kebersihan berseragam sedang mendorong troli pel. Orang itu berhenti sejenak di bawah cahaya yang remang, dan Bunga bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah Fajar. Wajahnya tampak lebih tirus, bahunya sedikit membungkuk karena lelah. Pandangan mereka bertemu hanya dalam sepersekian detik. Di mata Fajar, Bunga tidak melihat kebencian atau iri dengki. Ia hanya melihat penyesalan yang dalam dan mungkin, sebersit rasa hormat yang terlambat. Fajar mengangguk kecil. Sebuah pengakuan tanpa kata, sebelum buru-buru menunduk dan melanjutkan pekerjaannya, mendorong trolinya dan menghilang di balik pintu servis. Bunga merasakan sengatan emosi yang aneh, bukan sakit, bukan juga kemenangan. Hanya sebuah rasa kasihan yang samar, seperti melihat sisa-sisa dari sebuah kenangan yang telah lama pudar. Ia membuang napas pelan, melepaskan sisa terakhir dari masa lalunya. Seorang kolega menepuk pundaknya, menyadarkannya dari lamunan. "Selamat, Bunga. Pidato yang luar biasa." Bunga berbalik, senyumnya kembali terkembang, kali ini lebih cerah dari sebelumnya. "Terima kasih," jawabnya. Ia mengangkat gelasnya, menyambut doa dari teman-teman barunya. Ia tertawa, dikelilingi oleh cahaya, rasa hormat, dan masa depan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Fajar sang ratu telah tiba, dan kali ini, fajarnya tidak akan pernah terbenam.